Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang asam dan basa. Reaksi asam basa. Reaksi ini merupakan reaksi kimia yang terjadi antara asam dengan basa. Beberapa ilmuwan telah memberikan definisi tentang konsep asam basa, meskipun beberapa definisi terlihat kurang jelas dan berbeda satu sama lain, tetapi definisi-definisi tentang asam basa tersebut saling melengkapi. Nah, di sini ada teori asam basa secara umum bahwa asam itu adalah cairan berasa asam dan dapat memerahkan kertas lakmus biru. Contohnya cairan asam itu seperti belimbing ya, belimbing. Kemudian asam ya. Nah, itu rasanya asam. Kemudian kalau basa itu adalah cairan berasa pahit dan dapat membirukan kertas lakmus merah. Itu basa. Misalnya seperti sabun ya. Kemudian garam, garam itu adalah cairan yang berasa asin. Kemudian asal-usul teori asam basa menurut Lavoisier 1776 itu mengemukakan teori asam yang hanya terfokus pada asam oksi seperti HNO3 dan H2SO4. Sedangkan asam-asam hidrohalida tidak dapat didefinisikan. Kemudian Hafi 1810 itu memberikan istilah asam untuk senyawa hidrohalida meskipun kurang terstruktur. Nah, teori asam basa itu terdapat 7 teori asam basa yang masih kenal, tetapi yang harus kalian tekankan 3 ya, teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Yang pertama ada teori Arrhenius 1887. Bahwa asam adalah senyawa yang melepaskan H+ dalam air. Contohnya di sini ada reaksi HCl ditambah H2O, itu reaksinya menjadi H3O+ ditambah Cl- ya. Ini untuk asam. Kemudian untuk basa, kenapa ini asam? Karena pada asam itu mengandung H+ ya. Di sini H+, ini H, hanya H3+, ini H+. Ya. Kemudian basa adalah senyawa yang melepas OH- dalam air. Reaksinya NH3 ditambah H2O, reaksi dua arahnya NH4+ ditambah OH-. Di sini ada OH-, maka reaksinya adalah basa. Nah, kelemahannya hanya berlaku untuk larutan dalam air saja. Ini ya. Kemudian, menurut teori Bronsted-Lowry itu bahwa asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton H+ atau donor proton. Kemudian basa, kalau basa itu adalah senyawa yang dapat menerima proton H+, akseptor proton nih. Yang harus kalian tekankan bahwa asam itu H+, basa itu ini ya, yang dapat menerima. Kalau ini memberikan, ini salah ketik. Nah, reaksi tanpa pelarut air, contohnya di sini ada HCl ditambah NH3, reaksinya menjadi NH4+ ditambah Cl-, reaksinya menjadi NH4Cl. Nah, asam itu di sini H, berarti ini reaksinya adalah H+. H+ termasuk ke dalam asam. Kemudian NH3 di sini menjadi NH4. Berarti ini main ya, ini main. Maka OH- ya, ini OH-. Maka di sini adalah basa. Kemudian kalau reaksi dengan pelarut air, ini kalau dengan pelarut air, HCl plus H2O menjadi H3O+ ditambah Cl- ya. Sini asam, HCl itu termasuk asam, H2O itu adalah basa. Ini
OH- ya, H2O menjadi H3O+, maka ini OH-, yang ini HCl, yang sini HCl itu menjadi ini ya, sehingga ini reaksinya adalah reaksi asam. Air dapat bersifat asam atau basa menurut Amfoter. Nah, di sini ada pasangan asam basa konjugasi, ada HCl ditambah H2O, reaksinya menjadi H3O+ tambah Cl. Ini ada asam pertama, basa pertama, kemudian ini asam kedua, ini basa kedua. Maka asam pertama sama basa pertama sama asam kedua itu disebut konjugasi, asam pertama dan basa kedua disebut konjugasi juga, sehingga ini adalah pasangan asam basa konjugasi. Nah, asam dan basa konjugasi yang lain di sini ada pasangan asam 1, basa 2 dan basa 1. Sama asam 2 nih ya. HCl min Cl min ya, HCl sama Cl min, kemudian H2O min H3O+. Ini penjelasannya. Asam konjugasi itu adalah asam yang terbentuk dari basa yang menerima proton H3O+. Kemudian kalau basa konjugasi itu adalah basa yang terbentuk dari asam yang melepaskan proton Cl-. Nah, di sini kalian disuruh jelaskan untuk reaksi NH3 ditambah H2O. Ini reaksi dua arahnya adalah NH4 plus ditambah OH-. Nah, ini merupakan apa ya? Merupakan pasangan asam basa konjugasi atau asam konjugasi atau basa konjugasi. Kita kupas satu persatu bahwa pembagian asam basa itu menurut Bronsted-Lowry adalah kalau asam itu kan memberikan ion H+, ya. Kalau basa menerima ion H+, ya. Kalau asam itu memberikan ion H+, kalau basa menerima ion H+. Nah, H2O itu memberikan ion H+. H2O itu memberikan ion H+, ya. Pada NH3 sehingga H2O ini sebagai asam dan NH3 ini sebagai basa, ya, bahwa asam itu H+, ini H+, kemudian kalau basa itu OH-, ya, ini OH-. Nih, ya. Sehingga pada reaksi ini merupakan pasangan asam basa konjugasi. Seperti itu. Kemudian menurut teori Lewis 1916 itu ada beberapa reaksi yang tidak dapat dijelaskan dengan kedua teori sebelumnya. Misalnya NH3 ditambah BF3 itu menjadi H3N min BF3, ya. Ini kalau NH3 berarti hanya ada 3, N hanya ada 3, BF F-nya ada 3 seperti ini. Ini reaksi dua arahnya. H3N, N-nya 1 hanya 3 seperti ini. Nah, pada teori Lewis bahwa asam itu adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron. Nah, pada basa itu senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron. Nih ya. Nih. Menerima pasangan elektron BF3, senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron itu NH3. Konsep pH. Konsep pH itu merupakan nilai derajat keasaman atau kebasaan dari suatu larutan. pH menunjukkan aktivitas ion hidrogen dalam larutan. Diperkenalkan oleh Sorensen 1909. Untuk derajat kebasaan dikenal dengan pOH, dirumuskan dengan pH sama dengan min log konsentrasi H+, dan pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, konsep pH juga karena pada air yang netral H+, konsentrasi H+, sama dengan konsentrasi OH- sama dengan 10⁻⁷, maka pH sama dengan pOH sama dengan 7. Itu konsentrasinya netral. Kemudian pH yang kurang dari 7 atau pOH yang
lebih dari 7 bersifat asam. Sedangkan pH yang lebih dari 7 atau pOH yang kurang dari 7 bersifat basa, ya. Nah, ini di bawah sudah ada penjelasannya. pH 2,8, pH 2,9 di soda, pH 3,8 oren, ya. Ini yang pH-nya kurang dari 7 dan pH yang lebih dari 7. Ini yang lebih dari 7 bersifat basam, amonia, ya. Ini yang kurang dari 7, ini yang lebih dari 7. Contoh soal, tentukan pH jika konsentrasi H+-nya sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 3 dan konsentrasi H+-nya sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 2. Maka pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 1 min log, ya, min log ini dulu berarti 1 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 3, ya. 1 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3. Yang kedua, konsentrasi H+3 kali 10 pangkat min 2 itu adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 3 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 2, ini balik ya, 2 min log 3. Latihan soal ada 2, silakan dikerjakan di buku tugas kalian, kemudian jawaban di foto, dikirim lewat WA, jangan lupa komentar, absen di kolom komentar dengan format nama, kemudian kelas, kemudian minimal 3 baris ya, ditulis di kolom komentar. Sekian dulu pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.